Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pekerjaan dan pelayanan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, bagi sebagian orang rupanya pelayanan dan pekerjaan ini menjadi rancu. Kadang-kadang dia pikir ini pekerjaan atau pelayanan dan sebaliknya gitu Pak Paul. Nah ini sebenarnya apakah ada batasan yang tegas bahwa yang ini pekerjaan, yang ini pelayanan? Bagaimana Pak Paul? Sebetulnya di Alkitab itu sendiri Pak Gunawan, hal ini tidak dibedakan ya. Sebetulnya tuh kita lah yang lebih sering tuh memberikan sebuah definisi yang kaku ya, yang membedakan antara pelayanan dan pekerjaan. Nah, ini memang tidak sehat sebab ada orang-orang yang misalkan ya merasa inferior karena kok belum bisa terlibat dalam pelayanan. Namun untuk bisa terlibat, mereka-mereka ini merasa tidak mampu. Sebab yang dianggap pelayanan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas gerejawi. Misalkan memimpin pemahaman Alkitab atau kelompok kecil, atau misalkan menjadi seorang liturgos dalam ibadah, menjadi seorang majelis atau ketua komisi dan sebagainya. Nah, akan ada orang-orang yang merasa saya memang kok nggak punya ya kemampuan untuk melakukan hal-hal itu. Orang-orang ini mungkin ya misalnya orang-orang yang lebih praktis, lebih senang melakukan sesuatu dengan kekuatan tenaganya, ya. Orang-orang ini akhirnya merasa nggak ada bagian dalam gereja dan karena udah mempunyai konsep yang keliru, akhirnya beranggapan bahwa mereka tidak terlibat dalam upaya untuk melayani Tuhan. Dan ini membuat mereka sedikit merasa kurang atau merasa kok nggak setia kepada Tuhan dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu mengangkat hal ini Pak Gunawan agar tidak ada lagi orang-orang Kristen yang bingung ya antara pelayanan dan pekerjaan supaya semua akhirnya bisa dengan sukacita ya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, bahkan ketika dia melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan di gereja itu pun masih dibanding-bandingkan gitu Pak Paul. Kalau dia cuma bagian konsumsi atau bagian perlengkapan, dia masih merasa ini bukan pelayanan ini gitu. Ini adalah sekali lagi sesuatu yang disayangkan Pak Gunawan. Sebab jadi akhirnya tuh di gereja pun seolah-olah terjadi sebuah hierarki. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Nah yang kurang mulia itu misalnya yang bagian umum. Yang mengerjakan tugas-tugas kasar. Yang membereskan kursi. Yang misalkan mengurus sound system. Atau yang misalnya menyediakan makanan, atau bagian yang mencuci piring, dan sebagainya. Itu seolah-olah dianggap, kalaupun dianggap pelayanan, tapi bukan pelayanan yang mulia. Tapi yang nantinya itu memimpin pujian, yang memimpin ibadah, yang menjadi liturgos, nah itu tuh yang dianggap lebih mulia. Nah saya kira ini semua konsep-konsep yang tidak tepat, yang kita harus benahi. Atau ada sebagian orang yang memberikan batasan kalau pelayanan itu tidak dapat honor atau tidak dapat imbalan apa-apa. Kalau pekerjaan itu dapat imbalan gitu Pak Paul. Ini bagaimana Pak Paul? Nah ini sebuah konsep yang keliru juga karena bukankah kami-kami ini yang adalah pendeta atau hamba Tuhan, kami pun mendapatkan gaji dari apa yang kami lakukan, tapi kami panggil itu pelayanan. Jadi apa bedanya ya? Sama-sama seperti orang lain juga mendapatkan gaji. Nah jadi sekali lagi ini adalah kerancuan ya, yang kita ciptakan sendiri, jadi tidak berdasar pada firman Tuhan. Nah, makanya kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ya, apa itu Pak Paul yang firman Tuhan katakan tentang pelayanan itu sendiri Pak Paul? Sesungguhnya di dalam Alkitab tidak ada definisi pelayanan itu sendiri. Ya, kalau kita cari dari depan sampai belakang, definisi pelayanan adalah misalnya nggak ada ya. Sebaliknya, yang kita temukan justru adalah firman Tuhan memanggil kita untuk melakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, menurut saya, kalau kita mau menarik kesimpulan definisi pelayanan itu apa, yang mungkin paling tepat ya, yang mungkin paling mendekati yang tepat itu adalah Kolose pasal 3, ayat 17 dan ayat 23.
Nah, firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak memilah-milah jenis pekerjaan seolah-olah ada yang lebih mulia dari yang lainnya. Nah, kita melihat dari firman Tuhan bahwa kita dipanggil untuk melakukan segalanya dalam nama dan untuk Tuhan Yesus. Nah, menurut saya inilah definisi pelayanan yang seluas-luasnya. Jadi, siapapun yang melakukan tugasnya seperti untuk Tuhan, sesungguhnya ia telah melayani Tuhan, sebab ia melakukannya bagi Tuhan. Nah, dengan kata lain, Tuhan tidak melihat apa jenis pekerjaannya. Yang ia lihat adalah tujuan kita melakukannya. Ya, mungkin ini yang agak sulit untuk dicerna atau dimengerti, Pak Pol. Karena seringkali seseorang melakukan pelayanan itu untuk majelisnya atau untuk ketua komisinya atau apa gitu, Pak Pol. Yang jelas kelihatan di mata kan itu, Pak Pol. Mereka yang minta, disuruh oleh pendetanya untuk ini, disuruh oleh majelisnya untuk ini, dan dia melakukan itu. Dan dia merasakan ini bukan pelayanan gitu. Maka sekali lagi, ini adalah sebuah konsep yang memang tidak berdasar di firman Tuhan. Firman Tuhan jadinya dengan jelas mengatakan bahwa kita harus melakukan semua untuk Tuhan. Nah, jadi yang Tuhan tekankan adalah motivasi kita melakukannya. Untuk siapakah kita melakukannya? Dengan kata lain, kalau seorang hamba Tuhan, jadi seorang pendeta formal, kemudian dia berkhotbah, tapi sebetulnya tuh saat itu tuh yang lebih memotivasi dia untuk berkhotbah adalah dia ingin mendapatkan pujian, pengakuan atas kemampuannya menyampaikan firman Tuhan. Di detik itu mungkin saja Tuhan tetap memakai firman-Nya untuk dikabarkan, tapi sesungguhnya orang itu tidak lagi melayani Tuhan. Sebab apa? Apa yang dia lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya. Jadi kalau kita ambil contoh yang ekstrim yang lain, seorang misalkan penarik becak atau penarik bajai, yang setiap hari waktu dia bekerja, dia berkata, Tuhan, saya akan lakukan ini untuk Engkau. Saya ini sudah terima pekerjaan ini, dan saya menganggap ini adalah anugerah dari Tuhan untuk saya, maka saya akan melakukannya untuk Tuhan. Memang dia akan mendapatkan penghasilan, tapi penghasilan itu dia pakai untuk kebutuhan hidupnya, dan apa yang bisa dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, dia akan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dengan sebuah kerangka pikir yang sangat jelas bahwa apapun tuh yang nantinya saya akan terima, akan kita pakai untuk memang keperluan pribadi, keperluan keluarga, namun kita akan gunakan juga untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita menganggap ini adalah pemberian Tuhan untuk saya, maka saya mau melakukannya untuk Tuhan. Nah, di saat itu, dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia benar-benar nggak lagi melakukannya untuk kepentingan pribadinya. Dia mengerti ini dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, yang Alkitab tekankan bukan apa yang dikerjakan, tapi untuk siapakah kita mengerjakannya. Ya, mungkin juga konsep yang keliru bahwa pekerjaan itu dianggap sesuatu yang kotor karena selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri gitu loh, Pak Pak. Nah, memang sudah tentu akan ada hal-hal yang berguna untuk diri kita lewat pekerjaan itu ya. Misalnya memang tadi kita udah bicara mengenai gaji, penghasilan. Kita bisa gunakan untuk kehidupan kita. Mungkin juga dari pekerjaan kita mendapatkan kepuasan tertentu, ya kita bisa melakukannya dengan baik dan sebagainya. Tapi ya tidak apa-apa, selama memang kita jelas ya, melihat apapun itu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan memang dengan jelas berkata, perbuatlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, jadi seorang yang seolah-olah melakukan pekerjaan yang dianggap rendah di dalam masyarakat, tapi dia melakukannya dengan satu tujuan yang jelas,
ini adalah untuk Tuhan kok. Nah, dia sudah menjadi seorang pelayan Tuhan dan dia tengah melayani Tuhan. Iya. Kesimpulan lain apalagi yang bisa kita temukan dari Kolose pasal 3 tadi, Pak? Berdasarkan definisi pelayanan dari Kolose ini, dapat pula kita simpulkan bahwa bagi Tuhan terpenting bukanlah apa yang dilakukan, melainkan bagaimana dilakukannya. Nah, tadi kita telah bahas tujuan dilakukannya. Untuk siapa? Kedua, yang kita bisa simpulkan adalah bagaimana dilakukannya. Nah, firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kita untuk melakukannya dengan segenap hatimu dan dengan bersyukur. Maka firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatanlah, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi dengan kata lain, apapun itu yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati dan dengan penuh syukur. Ini adalah bentuk pelayanan kita kepadanya. Nah, sebaliknya, apapun itu yang kita kerjakan, bahkan hal yang terkait dengan pekerjaan gerejawi, bila kita melakukannya tidak dengan segenap hati dan tidak dengan sikap bersyukur, itu bukanlah pelayanan. Tuhan tidak menerimanya sebagai suatu tindakan melayaninya. Tidak. Karena dilakukan dengan bersungut-sungut, tidak ada rasa syukur sama sekali, dilakukannya dengan setengah hati, dengan rasa enggan. Nah, apa tuh yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa tuh yang kita lakukan untuk melayani Tuhan dengan sikap seperti itu? Tidak ada sama sekali. Jadi, yang menjadikan sebuah tindakan itu sebuah pelayanan, sekali lagi adalah bagaimanakah kita melakukannya. Ya, justru di situ, Pak. Bahwa seringkali orang berkata ya, dia mengerjakan pelayanan ya sebisa dia, semampu dia, atau seadanya waktu buat dia gitu, Pak Paul. Karena dia berkata, oh saya ini tidak dapat apa-apa kok dari pelayanan ini. Nah, syukur-syukur saya itu sudah mau melayani gitu loh, Pak Paul. Nah, ini orang memang memperlihatkan ketidakdewasaannya, ketidakmengertiannya akan pekerjaan Tuhan. Dan saya harus akui cukup banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini, Pak Gunawan. Jadi orang-orang yang seolah-olah beranggapan, ya Tuhan itu tuh seharusnya udah merasa bersyukur. Saya ini bersedia melakukan ini itu untuk Tuhan. Kan nggak gampang-gampang. Nah, jadi dengan kata lain, orang ini menempatkan diri di atas Tuhan. Orang ini menempatkan diri sebagai orang yang harus dimintai bantuannya oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu mesti mengemis kepadanya. Sekali lagi ini sebuah konsep yang sangat salah. Waktu kita diberikan kesempatan melayani Tuhan, ini adalah sebuah kehormatan yang besar. Dan kita harus bersyukur, Tuhan kok masih mempercayai kita-kita ini. Misalkan, kalau kita sibuk ya, oleh pekerjaan, oleh apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, bersyukurlah bahwa Tuhan masih mempercayai kita dengan tugas-tugas ini. Ya sudah tentu perlu bagi waktu dengan bijaksana supaya keluarga kita pun tidak terbengkalai. Namun di lain pihak ya kita bersyukurlah Tuhan memberikan kepercayaan yang besar ini kepada kita. Dan lakukanlah dengan sepenuh hati. Nah, sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan tatkala kita melakukan apapun itu. Ya, pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, dari situlah Tuhan pun senang. Sebab Tuhan akan melihat apa yang saya berikan kepada orang ini terima dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan dia akan kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, Tuhan senang melihat itu. Sebab dia benar-benar akan melihat bahwa kita ini nggak menyia-nyiakan ya. Kita ini nggak menyepelekan apa yang Tuhan berikan. Ya, seringkali orang-orang seperti itu kalau dimintai tanggung jawabnya itu agak sulit gitu Pak Paul ya. Jadi misalnya apalagi itu pelayanan dalam kelompok, dia datang, tidak datang itu semaunya dia. Nah, kalau ditanya ya memang ada saja alasannya itu, tetapi prinsipnya memang nggak sepenuh hati itu tadi, Bapak. Ya, sayang memang ini sering terjadi, Pak Gunawan. Sering terjadi. Jadi banyak orang yang memang menganggap tugas pelayanan itu sebagai suatu beban tambahan, ya. Tapi di pihak lain ada orang yang juga berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan lain
yang dilakukan di luar gereja itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak semulia pekerjaan-pekerjaan gerejawi. Nah, dua-duanya itu nggak tepat ya. Apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh syukur. Nah, itulah buah persembahan kita atau pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, tetapi memang kan di dalam gereja itu Pak Wal ya, seringkali ada orang-orang yang memang secara penuh waktu mengabdikan hidupnya untuk pelayanan itu Pak Wal. Itu bagaimana Pak? Tepat sekali Pak Gunawan. Memang kita tahu ya bahwa Tuhan memisahkan sebagian orang untuk melayaninya secara khusus. Ya, kita lihat di Perjanjian Lama, Tuhan memilih Bani Lewi ya sebagai pelayannya yang secara khusus melakukan tugas imamat, mengurus bait Allah dan sebagainya. Sedangkan di Perjanjian Baru kita pun mengenal para rasul yang dipanggil untuk pelayanan firman dan doa. Ya, nah pemisahan ini adalah untuk menolong para rasul agar lebih dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ini memang kita bisa lihat sekali ini waktu diaken-diaken atau tua-tua pertama dipilih di gereja ya. Waktu itu banyak orang-orang yang akhirnya memerlukan bantuan, perhatian, tapi tidak mendapatkannya. Akhirnya para rasul mengusulkan kepada jemaat, bagaimana ya kita ini nih harus bagi tugas. Kami ini harus memusatkan perhatian pada pelayanan firman dan doa. Nah, bagaimana untuk urusan yang lainnya dikerjakan oleh para orang-orang yang lain itu, jemaat-jemaat yang lainnya. Nah, dengan kata lain, memang ada orang yang Tuhan pisahkan supaya mereka benar-benar bisa mencurahkan segenap tenaganya, konsentrasinya, pikirannya untuk ya mempelajari firman Tuhan, mendalaminya, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak Tuhan, dan juga untuk berdoa ya. Benar-benar waktu-waktu mereka itu mereka gunakan untuk datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, jadi memang di dalam kehidupan Kristen kita mengenal ada yang namanya hamba Tuhan yang purna waktu, yang formal. Tapi sekali lagi, pembedaan ini nih enggak membuat orang-orang yang melakukan pekerjaan yang lain itu seolah-olah orang-orang yang kurang mulia, yang kurang melayani Tuhan. Oh tidak, semuanya itu juga adalah bentuk-bentuk pelayan. Makanya para rasul meminta agar ada orang-orang yang bisa mengerjakan tugas-tugas lainnya itu di luar doa dan firman. Nah, itu sama mulianya, itu sama pentingnya. Dan sekali lagi yang Tuhan lihat bukan apanya, tapi untuk siapa kita melakukannya dan bagaimanakah kita melakukannya. Ya, kali itu Pak Wal ya, yang tadi kita jadikan dasar gitu. Jadi bagaimana dan kepada siapa kita melakukan itu. Dan tadi Pak Paul juga katakan ada rasa syukur dan sungguh-sungguh Pak Paul ya. Kenyataannya orang-orang yang penuh waktu melayani Tuhan ini pun karena sudah dibayar dan sebagainya, itu pun masih tidak lagi melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh dan rasa syukur itu Pak Paul. Nah, ini memang adalah bukti yang dapat kita temukan dalam sejarah gereja Pak Gunawan. Jadi Alkitab memang ya memperlihatkan ada hamba-hamba Tuhan khusus ini yang Tuhan telah pisahkan seperti di dalam Perjanjian Lama para imam, ya orang-orang Lewi, dan di Perjanjian Baru juga kita bisa temukan hal yang sama, yaitu ada orang-orang yang Tuhan telah khususkan ini, tapi toh mereka itu tidak melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, tidak benar-benar menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai. Nah, apa yang terjadi waktu hal-hal ini akhirnya muncul? Nah, kita melihat bahwa Tuhan tetap tidak membatasi diri dan pekerjaannya hanya pada pelayanan khusus ini. Enggak. Ya, kita misalnya melihat di Perjanjian Lama munculnya para nabi-nabi yang Tuhan panggil. Nah, nabi adalah sebetulnya tuh kalau definisi kita sekarang orang-orang awam yang memang bukanlah hamba Tuhan formal, tapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Maka kita mengenal nabi seperti Yesaya, Yeremia, Mika, Elia, Elisa, dan lainnya. Di Perjanjian Baru, nah, kita pun mengenal Paulus, Aquila, dan Priscilla, yang adalah juga pembuat dan penjual tenda. Ya, nah, ke-12 murid pun sesungguhnya bukanlah bagian dari pelayan dari Bani Lewi. Mereka itu adalah orang-orang biasa. Ya, ada yang dulunya berprofesi sebagai
penangkap ikan, ada yang bekas menjadi pemungut pajak. Jadi mereka semua dipanggil, orang-orang biasa ini, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah pola. Apabila pelayan khusus Tuhan tidak menjalankan fungsinya, maka Tuhan segera memakai kelompok awam untuk melakukan pekerjaannya. Itu sebabnya dalam Alkitab tertulis, di dalam Alkitab ya, ada lebih banyak ya, rujukan kepada nabi daripada imam. Dan dari ke-12 murid Tuhan tidak ada satupun yang berasal dari kelompok imam. Nah, singkat kata, Tuhan memanggil dan memakai siapapun yang bersedia dipakainya. Sebaliknya, Tuhan pun tidak segan mengesampingkan para pelayan khususnya apabila mereka tidak bersedia dipakai olehnya. Ya, jadi kalau dulu di Perjanjian Lama kita melihat ada nabi-nabi yang palsu dan sebagainya, itu sampai sekarang pun masih bisa ada, Pak Paul. Betul, mereka adalah orang-orang yang memang berbicara bukan mengatasnamakan, bukan menyuarakan suara hati Tuhan, tapi menyuarakan isi hatinya sendiri, kemauannya sendiri. Jadi mereka bukanlah mulut Tuhan, tapi mulut pribadi untuk kepentingannya sendiri. Nah, di zaman ini pun ya akan ada orang seperti itu, Pak Gunawan, yang memang mengatasnamakan Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan. Tapi sebetulnya mereka itu menyuarakan kepentingannya, isi hatinya, supaya yang mereka inginkan itu mereka dapatkan. Nah, itu adalah memang masuk dalam kategori nabi palsu atau pelayan Tuhan yang palsu. Sebab seorang pelayan Tuhan, waktu dia bersuara, waktu dia bekerja, dia tidak mewakili dirinya lagi. Makanya disebut pelayan Tuhan, pelayan Kristus. Bukan lagi dia itu tuh menjadi majikan atas dirinya. Tuhan Yesuslah majikannya. Jadi semua kepentingan pribadi memang harus disingkirkan. Jadi menjadikan pelayanan sebagai suatu profesi, itu bisa dibenarkan atau tidak, Pak? Saya sangat-sangat menentang hal itu, Pak Gunawan, ya. Jadi memang seseorang kalau mau menjadi seorang pelayan khusus Tuhan, nomor satu memang dia mesti meyakini adanya sebuah panggilan khusus juga Tuhan kepadanya. Sebab kita tahu di Perjanjian Lama, Tuhan memanggil orang Lewi itu secara khusus. Dan Tuhan pun memanggil di Perjanjian Baru, para murid itu secara khusus juga, pribadi juga. Jadi siapa yang mau menjadi pelayan khusus Tuhan, memang mesti menerima panggilan khusus itu. Namun, semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan, ya, dan tidak harus menjadi pelayan khusus, barulah dia mendapatkan sebuah status yang lebih mulia. Sama sekali tidak. Pelayan khusus, ataupun pelayan yang biasa, yang awam, sama-sama mulia di mata Tuhan, kalau hati yang melayani itu yang mulia, tujuannya untuk Tuhan, dan dilakukannya dengan sepenuh hati dan juga dengan penuh syukur. Ya, jadi yang membedakan antara pelayan yang sesungguhnya dan pelayan yang palsu ini, atau yang bukan pelayan yang sebenarnya, ini apa, Pak Paul? Saya kira hatinya, Pak Gunawan, ya, bukan jenis pekerjaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seseorang memiliki sikap sebagai pelayan ataukah tidak? Hatinya ini. Kendati pekerjaannya tampak rohani, ya. Namun apabila ia tidak memiliki sikap sebagai pelayan, malahan seperti bos atau apa, ia bukan pelayan Tuhan, ya. Dan yang menjadikan suatu pekerjaan sebagai pelayanan, sekali lagi bukanlah apa yang dikerjakannya, melainkan bagaimanakah dan untuk siapakah yang melakukannya. Jadi seorang yang berstatus hamba Tuhan, purna waktu atau apa, namun dia melakukannya sepertinya dia itu menjadi raja kecil, enggak lagi menjadi pelayan Tuhan. Sebab pelayan adalah pelayan, sikapnya itu benar-benar harus merendah dan melayani. Jadi kesimpulannya ini, Pak Gunawan, ya, bersukacitalah dan bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Jangan merasa ada yang kurang bila kita belum terlibat dalam tindakan yang kerap diasosiasikan dengan pelayanan. Ya, ingat salah satu contoh pelayanan yang pernah diceritakan Tuhan dalam perumpamaannya adalah kisah orang Samaria yang baik hati. Ia bukan imam, ia bukan orang Lewi, bahkan ia pun bukan orang Israel. Ia hanyalah seorang Samaria, namun seorang Samaria yang baik hati dan bersikap melayani. Nah, dalam hal ini, ia telah melayani Tuhan. Ya, kalau begitu sebenarnya, Pak Paul, kesempatan pelayanan ini terbuka sangat lebar, Pak Paul. Karena bukan hanya
di gereja, tetapi juga di tempat kerja kita masing-masing, juga di tengah-tengah keluarga kita masih tetap bisa melayani Tuhan itu Bapak. Betul sekali, itu sebabnya di dalam perumpamaan Tuhan di Matius 25 tentang akhir zaman ya, apa yang akan terjadi nanti dalam masa penghakiman, caranya Tuhan menghakimi kita pada akhirnya adalah apa tuh yang telah kita perbuat baginya. Makanya dia bertanya, waktu aku di penjara, kamu tidak datang menengok aku. Aku sakit, engkau tidak datang juga menjenguk aku. Ya, nah, aku nggak punya baju, engkau tidak memberikan kepadaku baju. Itu semua tindakan-tindakan kemanusiaan, tindakan-tindakan yang membuktikan kita melayani. Ya, nah ini kan memang bukan pekerjaan yang orang itu akan anggap terhormat, enggak. Benar-benar itu adalah pekerjaan yang memang merendah melayani. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kita itu akan terus termotivasi, Pak. Bahwa kalau kita punya hati dan punya rasa syukur kepada Tuhan atas segala apa yang bisa kita kerjakan tiap-tiap hari itu, Pak. Betul. Maka ini Pak Gunawan, saya sering berkata ya kepada para mahasiswa yang saya ajar di seminari, nanti di sorga saya percaya akan ada banyak orang yang terkejut karena serangan jantung. Sebab kenapa? Sebab di sana tuh tiba-tiba orang tersadar bahwa yang Tuhan tinggikan, Tuhan muliakan duduk di sebelah kanan dan kirinya, bukanlah orang-orang terkenal yang kita sekarang lihat ini di dunia, ya raksasa-raksasa rohani yang kita kenal. Nanti yang Tuhan akan tinggikan adalah orang-orang yang kita anggap rendah di dunia ini. Tapi ternyata merekalah yang Tuhan nanti akan tinggikan. Sebab sekali lagi Tuhan melihat hati. Hatinya itu melayani apa tidak. Hatinya itu tuh mengerjakannya untuk Tuhan atau bukan. Hatinya itu tuh penuh syukur apa tidak. Penuh hati tidak mengerjakan apapun itu yang dikerjakannya. Nah, orang-orang itulah yang nanti Tuhan akan muliakan. Ya, memang ada standar yang beda antara kita di dunia dan Tuhan yang di surga, Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pekerjaan dan pelayanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.